Assalamualaikum kawan. Listrik di rumahmu mati. Bagaimana cara mengatasinya? Kamu harus tahu hal ini dulu kawan. Aku Elekben Channel, channelnya tukang listrik. Daripada bengong, yuk kita bahas apa itu arus, apa itu konduktor, apa itu fasa, apa itu netral, apa itu ground, dan apa itu tegangan. Ini pengetahuan dasarku waktu aku melakukan perbaikan listrik di rumah. Oke, aku akan jelaskan secara singkat dan pakai bahasa kita sehari-hari aja ya. Untuk sebagian orang seperti saya, bahasa listrik itu bahasa yang agak rumit kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan perbaikan listrik di rumah sendiri, hal dasar yang harus kamu tahu adalah arus. Catat. Arus listrik adalah elektron yang mengalir atau bergerak melewati suatu titik. Apa itu elektron? Secara singkat, elektron adalah pembawa muatan listrik. Biar lebih mudah dimengerti, arus listrik kita umpamakan dengan arus mudik. Arus mudik yaitu orang yang bergerak mudik melewati jalan, udara, air, dan darat. Setuju ya? Arus listrik subjeknya adalah elektron yang bergerak. Arus mudik subjeknya adalah orang yang bergerak. Jadi kata kunci dari arus adalah bergerak atau mengalir ya. Arus balik, arus mudik, arus sungai, paham ya? Semua subjeknya kan bergerak. Nah, setelah tahu apa itu arus, selanjutnya kita bahas syarat terjadinya arus. Syarat terjadinya arus yang pertama adalah harus ada jalannya. Terjadinya arus mudik, orang kan harus bergerak melewati jalan, entah itu jalan udara, air, ataupun darat. Mungkin hanya sebagian orang bisa mudik dengan cara menghilang. Allahu alam. Begitu juga dengan arus listrik. Elektron bergerak harus ada jalannya, yaitu konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah benda dan zat yang bisa menjadi penghantar atau dilewati listrik. Konduktor ini bisa berupa kabel atau kawat dan air. Selanjutnya, syarat terjadinya arus harus ada sumbernya dan tujuannya kemana ya. Pertama, kita bahas apa itu sumber listrik. Dulu guru kita sering menyebut sumber listrik ini dengan istilah potensial positif. Ingat kan? Nah, pahami dulu kata dari potensi. Potensial atau potensi adalah suatu bentuk kemampuan atau kekuatan. Jadi apa yang kita sebut dengan potensial positif ya artinya sama dengan yang mempunyai kekuatan. Singkatnya, potensi positif bisa juga diartikan sama dengan sumber atau biasa kita sebut dengan istilah fasa. Fasa adalah sumber dari terjadinya arus listrik, sumber dari elektron sang pembawa muatan listrik. Kota adalah sumber dari terjadinya arus mudik, sumber dari orang yang akan mudik. Jadi tambah pahamkan apa yang kita sebut dengan fasa, kata kuncinya adalah sumber. Setelah kita tahu apa itu potensial positif, selanjutnya kita bahas apa itu potensial negatif. Dari namanya aja udah ketahuan ya, potensial negatif tanpa kemampuan. Biasa kita sebut dengan istilah netral, negatif, nol, ataupun minus. Netral adalah arah tujuan dari terjadinya arus listrik, arah tujuan dari elektron yang bergerak. Tanah kelahiran atau udik adalah tujuan dari terjadinya arus mudik, arah tujuan dari orang yang mudik. Netral ini sangat erat hubungannya dengan tanah, ground atau bumi yang sama-sama berpotensi negatif. Kenapa begitu erat om? Ya iya, di jaringan listrik PLN pun netralnya berasal dari bumi. Dengan cara apa? Dengan cara menancapkan dan menghubungkan batang arda ke bumi. Biasa kita sebut dengan grounding. Kenapa harus gitu om? Karena kita hidup di bumi,
Segala sesuatu energi di bumi ditakdirkan oleh Allah akan kembali ke tanah bumi juga. Paham ya apa yang disebut dengan netral dan ground? Semuanya mengarah ke bumi. Semoga kelak setelah kita masuk ke dalam perut bumi, ilmu ini selalu bisa bermanfaat di dunia sehingga kita bisa berbahagia di dalam perut bumi. Amin. Apa hubungannya nih? Ada hubungannya dong. Yuk konsentrasi lagi kembali ke syarat terjadinya arus tadi. Syaratnya kan harus ada kabel, juga ada sumber fasa dan potensi netralnya. Maka listrik di rumah kita memakai rangkaian satu fasa, yaitu satu untuk kabel fasa dan satu untuk kabel netral. Kalau cuma ada kabel fasanya aja tapi nggak ada kabel netralnya, ya arus nggak mungkin terjadi. Lampu pun nggak akan hidup. Ada hubungannya kan antara teori dan prakteknya? Selanjutnya yang harus kamu tahu adalah tegangan atau voltase. Secara singkat, tegangan listrik rumah adalah ukuran kekuatan antara fasa dan netral. Saya ulangi, ukuran kekuatan antara fasa dan netral. Dinyatakan dalam satuan volt dan cara mengetahui ukurannya harus diukur menggunakan alat ukur voltmeter yang terkalibrasi dan terpercaya. Alat-alat elektronik di rumah kita bisa bekerja pada tegangan yang berkisar di 220 volt. Maka tegangan antara kabel fasa dan kabel netral harus berkisar 220 volt. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari 220 volt tergantung situasi dan kondisi di daerah kamu tinggal. Jika dirasa tegangan listrik di rumahmu kurang stabil, drop atau naik, bisa kamu laporkan melalui call center PLN dengan cara kode area 123, PLN Mobile yang bisa kamu download di Play Store, juga melalui Facebook PLN 123, Instagram @pln123 official, dan media sosial lainnya. Hari ini kita belajar bersama-sama garis besar apa itu arus, kata kuncinya bergerak, konduktor jalan penghantar, fasa sumber, netral dan ground bumi, dan tegangan adalah ukuran kekuatan antara fasa dan netral. Semoga hari ini kita semakin paham bagaimana caranya arus mengalir, dari mana, kemana, dan terputus di mana, sehingga kita bisa tahu penyebab gangguannya di mana. Kembali kepada pertanyaan awal, bagaimana cara mengatasi kalau listrik rumah mati? Jawabannya adalah carilah di mana letak arusnya terputus. Jika kamu memahami ini, tolong beritahu aku dengan mengisi kolom komentar ya. Terima kasih kepada para teman yang menyimak video ini dari awal sampai akhir, sehingga apa yang aku pesankan di video ini bisa dipahami dengan baik. Juga kepada yang sudah subscribe dan yang suka video ini walaupun sangat sederhana. Semoga bermanfaat. Ke depan kita akan bercerita tentang arus bocor, arus bumbung singkat, dan pengamannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.